Halo semuanya. Rand Consulting, Legal and Finance. Oke, jadi perkenalkan di channel kami bernama Rand Consulting, yaitu channel podcast yang membahas mengenai teknologi, hukum, dan juga bisnis. Nah, jadi di video pertama kita kali ini, kita kedatangan yang bernama Pak Arman sebagai founder dari Rand Consulting, yang mana juga sebagai Ketua Pusat Pengembangan Kebijakan Studi di ITS. Dan juga ada yang bernama Bapak Adi yang juga sebagai founder di Rand Consulting yang menjadi advokat di bidang hukum. Nah, dan saya juga akan memperkenalkan saya sebagai host di podcast kali ini, yaitu saya bernama Azil Rizky Nasution, yang mana saya di Rand Consulting sebagai Senior Data Science Associate. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang viral ya, sesuatu yang viral dan juga tentunya trendy di zaman sekarang, yaitu mengenai AI. Kenapa kok kita membahas AI di podcast kali ini? Karena kita kalau tidak membahas AI itu kita ketinggalan kan, sama seperti yang tadi kita bahas di pertama, yaitu Rand Consulting membahas teknologi, hukum, dan bisnis. Teknologinya kali ini kita akan membahas mengenai AI. Dan AI yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan AI yang baru-baru ini lagi viral, yaitu di sekitar bulan Juni dan terupdate sampai sekarang di bulan Juli ya, yaitu mengenai Claude Fable 5, model dari Anthropic yang sempat disuspend oleh US. Nah, oleh karena itu kita akan membahas konteksnya terlebih dahulu ya. Di pertama-tama ini kita akan membahas konteks di mana AI ini kan udah sering kita pakai ya. Artinya kita kalau misalkan mengikuti perkembangan zaman, AI ini udah menjadi asisten keseharian kita. Mau di bidang teknologi, seperti saya data science dalam analisis data, membuat software engineering ataupun AI engineering. Mau di bidang bisnis, yaitu menganalisis data, membuat dashboard atau apapun. Dan juga di bidang hukum, dalam misalkan membuat legal drafting ataupun menganalisis di hukum paten atau apapun gitu ya. Putusan atau apapun. Nah, karena AI udah menjadi asisten keseharian pekerjaan kita yang bisa membuat pekerjaan kita itu cepat. Nah, tapi ada nih kemarin berita dari model AI yang sangat terkenal dan sangat top ya, yaitu model dari Anthropic bernama Claude Fable 5. Yang mana Claude Fable 5 ini adalah model AI frontier. Apa itu AI frontier? Yaitu AI yang sangat-sangat top dari seluruh perbandingan AI. Bahkan ChatGPT yang terbaru pun kalah. Sama juga model dari Anthropic yang Opus 4,8 pun kalah dengan model Claude Fable 5 ini. Yang mana rilis di bulan 9 Juni tahun 2026. Nah, tetapi tiba-tiba pada tanggal 12 Juni tahun 2026, model Claude Fable 5 ini itu ditarik oleh US, yaitu disuspend oleh pemerintah US. Karena alasannya dari direktif pemerintahan US itu adalah terjadi yang namanya safety problem. Jadi ada yang namanya safety guard. Safety guard ini ternyata kata pemerintah US itu sempat dilanggar oleh si Claude Fable 5 ini. Nah, di sini karena terjadi suspend oleh pemerintah US ya, itu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kan Claude Fable 5 ini merupakan model yang sangat advance ya. Bahkan saya pernah lihat beritanya itu, dia itu bisa untuk membuat game yang sangat-sangat bagus. Saya ingat sekali pada saat itu di media sosial X ya, itu bisa membuat game animasi yang pokoknya bagus lah. Pada saat itu membuat game yang kayak survival gitu, bagus kayak ARK gitu ya. Terus habis itu ada yang namanya bisa juga powerful untuk cyber security. Nah, ini tuh tiba-tiba ditarik oleh US. Nah, dari sini tuh kita tuh bisa muncul pertanyaan bahwa apakah dengan penarikan model AI yang sangat kuat ini oleh US itu, apakah ini tuh menjadi suatu apa ya, kayak kontradiksi ataupun propaganda gitu. Nah, di sini tuh propagandanya itu apakah ada pembatasan keamanan nasional ataupun ini tuh AI itu yang mana menjadi asisten kita itu tuh bukan hanya sekedar menjadi asisten biasa, tapi di sini AI udah mulai
dibuat bahwa AI itu udah kayak senjata militer. Jadi US seakan-akan nge-ban hanya US doang yang boleh make. Nah, apakah AI itu sekarang tuh dengan perkembangan yang sangat advance itu udah menuju ke arah seperti senjata-senjata militer gitu. Nah, di sini karena saya memiliki beberapa pertanyaan ya yang saya penasaran, saya akan coba bertanya ke narasumber-narasumber kita yang sekaligus founder Run Consulting ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Arman ya, selaku pembahasan mengenai geopolitik. Di sini saya ingin bertanya, apakah kalau sebuah model AI yang sangat advance itu bisa ditarik aksesnya secara global dengan alasan tadi US bilang keamanan nasional, apakah ini tanda bahwa medan perang antar negara itu sekarang udah bergeser ke AI? Yang mana kalau sebelumnya itu misalkan kita nge-ban senjata atau apapun, sekarang AI itu udah mulai diperlakukan seperti itu. Dan berarti apakah hari ini AI itu udah diperlakukan kayak chip, energi atau teknologi militer yang itu menjadi sebuah kompetisi antar negara. Artinya negara yang kalau udah memiliki akses ke AI yang terkuat, ya dia yang bakal memenangkan. Seperti itu Bapak Aron, bagaimana? Iya, jadi menurut saya bahwa AI ini not just only sebagai alat untuk chatbot ataupun peningkatan produktivitas gitu ya, tetapi dia sudah masuk secara geopolitik ke alat untuk strategic capability. Seperti misalkan teknologi semikonduktor ya, kemudian energi nuklir dan lain-lain sebagainya. Kita ingat bahwa dalam literatur manajemen strategi di awal ya dikatakan bahwa ada pertarungan platform antara open system dengan yang closed system gitu ya, dimana open system biasanya diwakili oleh Android. Ya, Android itu adalah open system sedemikian rupa sehingga semua orang itu bisa membuat software, membuat aplikasi sedemikian rupa sehingga seakan-akan bahwa Android itu membuka suatu kanvas lukisan dan semua orang dengan ukuran apapun bisa melukis. Itu yang berbeda dengan Apple system gitu ya, Apple operation system. Demikian juga pada saat pertarungan platform antara Betamax dengan VHS gitu ya, di mana Betamax dari Sony memang memiliki keunggulan dari sisi kualitas gambar dan lain sebagainya. Tetapi dia memproteksi produknya secara eksklusif sehingga tidak semua orang bisa menggunakan platform beta itu secara free. Ini yang dilakukan oleh VHS dengan membuka sistem meskipun dia tidak memiliki kualitas sebagus Betamax. Akhirnya dia itu memiliki jumlah daripada user ya secara totalnya yang jauh berlipat-lipat dibandingkan Betamax gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa di awal-awalnya memang AI itu merupakan open system gitu ya. Tetapi dengan adanya yang trending terbaru termasuk agentic AI ya, maka kita melihat para pertarungan dalam konteks AI ini mirip seperti itu gitu kan ya. Siapa yang menguasai mode data, komputer, cloud, API dan ekosistem developer, dia akan mempunyai posisi yang strategis dan ini akan dipakai oleh negara-negara tersebut untuk menciptakan keunggulan kompetitifnya ya, daya saingnya, termasuk di bidang militer, di bidang inovasi pangan, energi dan lain-lain yang menjadi keunggulan masa depan, di mana saat itu negara-negara juga akan memiliki problem yang sama, yaitu apa? Kekurangan air, kekurangan pangan dan kekurangan energi, gitu Pak. Oke, iya berarti dari pembahasan Pak Arman tadi kita bisa tahu ya, ternyata karena AI itu sekarang udah sangat advance, tadi perbandingannya
ada kemiripan ya dengan kasus yang disampaikan oleh Bapak Rahman ya. Oke, terima kasih Pak Rahman atas jawabannya ya. Terima kasih. Sekarang kita akan bertanya ke ahli yang kedua, yaitu bernama Pak Adi, yang advokat hukum juga. Yaitu kita bakal bertanya dari sisi hukumnya ya, atau di aspek bidang hukumnya. Nah, di sini saya mau izin bertanya Bapak Adi, yaitu dari sisi hukum itu bagaimana kita melihat kebijakan atau kita membaca situasi ketika satu negara itu bisa langsung berdampak pada akses teknologi para penggunanya dan perusahaan di negara lain. Karena apakah kondisi seperti ini tuh bisa menciptakan problem kepastian hukum bagi pelaku usaha global yang bergantung pada teknologi asing ini? Jadi seperti itu Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Azel. Ini pertanyaan yang bagi saya sangat menarik. Karena kalau tadi kita di awal kita sampaikan terkait dengan AI Frontier ya, Cloud Fable 5, AI Frontier sendiri sesungguhnya adalah AI yang menurut saya paling canggih. Tadi juga disampaikan bagaimana aspek hukumnya. Justru sebagai orang hukum saya berterima kasih dengan tindakan atau measure yang diambil oleh Amerika untuk membanet Cloud Fable 5. Karena menurut saya begini, AI itu sudah quantum leap, apalagi kalau kita bicara tentang AI Frontier tadi. Kalau kemarin Amerika tidak mengambil tindakan untuk membanet Cloud Fable 5, mungkin saja kita sekarang masih bisa pakai Cloud Fable 5 ya. Nah, Cloud Fable 5 itu kan yang dikhawatirkan adalah dia bisa melakukan defense dan attack cyber ya Mas Azil. Betul ya. Sehingga ini juga merupakan suatu tools sehingga ke suatu negara dalam menghadapi era AI ini termasuk Indonesia harus menyiapkan instrumen hukumnya yang responsif. Karena ini quantum leap. Ini tidak bisa dihandle dengan cara-cara yang normal ya. Jadi pada prinsipnya suatu negara itu harus tetap berprinsip pada salus suprema lex exto, yaitu keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu nomor satu. Sehingga apa yang dilakukan Amerika itu saya kira sangat tepat, karena kalau negara lain bisa pakai ya Cloud Fable 5 ini, bisa juga serangan cyber itu bisa antar negara, dan itu menurut Guru Besar UI Prof. Topo Santoso ya, extraordinary crime itu salah satunya adalah yang transnasional dan itu melibatkan informatika dan teknologi juga. Itu Mas Asil. Jadi harus diatur dengan aturan yang khusus juga. AI ini. Setuju ya. Jadi betul ya tadi apa yang dikatakan Pak Adi ya. Saya juga setuju bahwa memang kalau ada model AI yang dia itu bisa secara bebas melakukan terutama attacking cyber security. Kalau defensif ya saya rasa aman lah, karena kan defensif tujuannya untuk mendefend kalau software kita atau sistem kita ada kejahatan gitu. Nah kalau attacking ini kalau diperlakukan secara bebas, nah itu sangat bahaya sekali dan sangat wajib harus di ban atau suspend gitu untuk publik ya. Nah jadi memang pada berita yang Cloud Fable 5 ini itu faktor utamanya itu satu, kenapa kok US itu nge-suspend model Cloud Fable 5 ini, yaitu ternyata safety guard yang udah dibangun oleh Anthropic itu ternyata berhasil dibobol oleh para tester atau usernya. Jadi dibobolnya gini, kita ambil contoh kasus safety guard yang dibobol itu Cloud Fable 5 ini ternyata pada developmentnya itu udah diatur sedemikian rupa oleh si Anthropic. Kamu nggak boleh ngejawab kalau ada prompt yang menuju ke arah attacking cyber security atau gimana caranya user kalau misalkan mau ngehack sistem apapun, kalau promptnya itu jangan dijawab oleh si AI-nya. Begitu juga dengan biologi, misalkan user pengen tanya gimana sih cara membuat senjata bioteknis yang bisa misalkan menghancurkan apapun gitu. Nah itu nggak bakal dijawab. Dan kalau misalkan ada codingan biasa pun, program biasa pun yang mengarah ke hal yang ilegal itu nggak bakal dijawab oleh si Anthropic. Nah Anthropic itu udah sedemikian rupa membuat hal seperti itu pada tanggal perilisannya di 9 Juni. Tetapi ternyata di pertengahan 9 Juni sampai 12 Juni itu ada orang yang berhasil membobol prompt tersebut sehingga AI-nya ngasih jawaban yang bisa membobol cyber security-nya. Nah,
Oleh karena itulah pada tanggal 12 Juni ini langsung disuspend oleh Amerika, dan itu sangat masuk akal kalau alasannya adalah faktor keamanan yang tadi kan. Nah, tetapi saya di sini punya beberapa pemikiran lagi, Pak Arman dan Pak Adi ya. Yaitu kalau misalkan kita nggak membahas dari segi security-nya aja nih, kita membahas dari segi misalkan tadi contohnya, karena Cloud Fable 5 ini merupakan model yang sangat advance, dia bisa membuat riset sangat top, lalu bisa membuat game itu dibuat animasinya bagus sekali, saya ingat banget. Nah, kalau bisa membuat hal-hal yang advance seperti ini, itu tuh saya kepikiran bahwa selain security, apakah ada faktor-faktor kayak kira-kira pemerintah US ini apakah beneran karena alasannya safety atau gatekeeping? Gatekeeping itu maksudnya, oh ini US coba menyimpan dulu aja lah model si Cloud Fable 5-nya daripada digunakan publik. Jadi nanti kalau yang maju itu si US doang gitu, si pemerintah US doang yang maju. Negara lain karena publik nggak bisa pakai itu nggak kurang gitu si improvementnya oleh negara lain. Nah, jadi kalau di sini tuh gimana safety itu bisa dipakai sebagai alasan untuk membatasi siapa yang boleh memakai teknologi yang tercanggih gitu. Karena kan kalau saya kemarin baca-baca di internet itu ya, itu US itu menurut saya kurang transparan dalam mengasih tahu bahwa oh ini Cloud Fable 5 masalahnya security gitu, tapi kurang transparan dalam hal lain gitu. Nah, jadi karena kurang transparannya itu, saya berpikir bahwa ada pertanyaan di Pak Arman terlebih dahulu ya. Saya izin bertanya, apakah menurut Bapak narasi safety yang dikeluarkan oleh US itu dalam teknologi AI itu bisa berubah menjadi instrumen geopolitik? Artinya apa? Apakah dengan hanya atas nama keamanan atau safety itu negara tertentu itu bisa menentukan siapa yang boleh mengakses teknologi paling maju dan siapa yang harus tertinggal itu ibaratnya lah seperti itu. Jadi kalau kita bicara pertarungan teknologi dan inovasi, maka tentunya siapa yang bergerak lebih dahulu itu pasti akan memenangkan pertarungan baik untuk tujuan geopolitik maupun tujuan kemakmuran dalam negerinya, gitu ya. Sebagai contoh misalkan kalau dalam konteks cyber security, sekarang cyber security itu istilahnya sudah berganti menjadi cyber resilient. Kenapa begitu? Karena keamanan itu tidak akan bisa terjamin dalam waktu yang lama, ya. Karena misalkan kita bicara tentang hacker gitu kan, ya hackernya juga makin canggih gitu ya. Maka yang lebih natural, lebih baik behaviornya itu formal ya, sesuai dengan kondisi alam adalah resilient, daya tahan. Ibaratnya manusia, kita ini kan dikelilingi oleh berbagai macam kuman pada saat podcast di sini kan ya. Tetapi meskipun nanti ada juru kamera yang kena flu, tapi kalau tubuh kita nih kuat dan mampu menahan, resiliennya tinggi, kita tidak akan kena. Jadi intinya kalau kita bicara dalam konteks security, maka yang sekarang lebih penting adalah resilient. Bagaimana ketika jatuh langsung bangun secepatnya. Sama dengan kasus di AI security gini kan ya. Jadi kalau kita melihat dalam peta, Amerika itu number one ya dari sisi hardware-nya. Ya, kemudian di mana dia akan hardware yang bagus dari Nvidia ya, itu akan bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan pembuat software AI kan. Dan Nvidia ini kan juga diproteksi, tidak boleh dibeli oleh negara lain gitu ya. Nah, padahal yang namanya Taiwan itu adalah produsen Nvidia yang terbesar di dunia, termasuk yang memproduksi produk-produk semikonduktor dari Amerika. Nah, dengan demikian sebenarnya banning itu kalau dianggap sebagai suatu hal yang positif bagi negara-negara yang memang punya kemampuan inovasi seperti Cina, itu akan membuat dia menciptakan suatu produk inovasinya. Tetapi mungkin Cina juga sebagai ranking 2 daripada produk-produk AI di dunia ini,
itu pasti akan mengalami kekalahan dari sisi kelambanan. Iya. Ya, yang namanya market follower itu kan pasti akan lebih lemah daripada market Iya. leader seperti itu ya, sehingga apapun itu maka nanti tentunya negara yang paling maju seperti kayak Amerika itu pasti akan berusaha untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi frontier di depan daripada Cina. Nah, itu kenapa kok yang namanya Amerika itu berusaha mempertahankan posisi Taiwan Oke. untuk diokupasi oleh RRC secara geopolitik. Karena memang Taiwan ini adalah satelitnya Amerika atau SBU-nya, Strategic Business Unit, untuk memproduksi inovasi-inovasi atau memanufaktur inovasi-inovasi yang dibuat oleh Amerika. Iya, bayangkan kalau yang terjadi kemarin kasus Apple ya. Apple itu 18 itu untuk meminimalisasi risikonya dari sisi pencemaran teknologi, dia pakai satelitnya India kan. Ya, dengan Tata Group gitu ya. Nah, ternyata sama India ini datanya dicuri habis-habisan, Pak. Iya. Bayangkan. Sehingga Amerika butuh Taiwan yang betul-betul setia karena diproteksi secara ekonomi dan keamanan oleh Amerika supaya tetap tidak seperti kayak India tadi kasus ini. Baru ini 3 hari yang lalu saya baca itu. Kasus Apple yang akhirnya ternyata datanya diambil oleh India sehingga kalau memang Samsung mau bikin model seperti Apple yang terbaru itu dia bisa langsung kopas dari Jadi, data-data yang dicuri. terkait dengan AI juga, Pak Arman, berarti secara geopolitik itu juga menyangkut dengan national interest dan national security negara berarti. Iya. Jadi sekarang pertarungan pertarungan dan kekuatan negara itu tidak bisa kita bicara Indonesia negara yang tidak terlalu kaya kan ya. Meskipun sebenarnya potensinya kaya tapi kan dikorupsi ya. Maka ya kita harus beli pesawat terbang gitu kan ya, atau beli kapal perang gitu kan ya. Itu sudah tidak relevan lagi. Kalau kita punya keterbatasan anggaran ya belilah drone. Ya, tapi drone yang bisa dikontrol dengan sistem AI ya yang canggih. Iya, betul. Gitu kan ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian maka pertahanan negara dengan kapal perang, dengan tank-tank ya, rudal itu sudah harus berganti dengan konsep cyber. Iya. Seperti itu kira-kira. Oke, sip ya. Sangat menjawab pertanyaan dari saya tadi ya. Jadi memang dari jawaban dari Pak Arman tadi memang dicontohkan dari kasus-kasus tadi itu memang ya sesuai dengan apa yang tadi saya sempat bingungkan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Adi gitu ya. Pertanyaan di sisi aspek hukumnya. Itu saya penasaran Pak. Kalau misalkan negara atau regulator apapun itu membatasi akses teknologi kayak tadi misalkan Huawei Blue 5 dengan alasan national security, itu standar hukumnya itu kalau misalkan nge-suspend itu harusnya seperti apa standar hukumnya? Apakah hukum hanya mengatakan kayak US tadi, ini berbahaya dan kita nge-suspend gitu? Atau lebih baik memang kalau harus ada transparansi secara jelas, secara detail mengenai kayak misalkan pembuktian risikonya apa, proporsionalitas dan mekanismenya gimana? Itu seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Mas Azel atas pertanyaannya. Tadi kita juga sudah mendengar secara geopolitik dari Pak Arman ya. Menurut saya instrumen hukum itu yang nanti akan dibuat itu juga harus mempertimbangkan national security dan national interest terhadap perkembangan dan ekosistem artificial intelligence. Tapi pada prinsipnya adalah keselamatan rakyat itu adalah nomor satu. Sehingga negara itu ketika mau mensuspend, kalau kita bicara AI itu kan kita subjek hukumnya adalah korporasi di balik itu.
Itu harus ada suatu dasar hukum tentunya ya. Tidak bisa kita langsung membanet saja, tidak bisa karena itu unfair menurut saya. betul. Jadi harus ada instrumen hukum. Tetapi pertanyaannya adalah apakah sudah ada instrumen hukum Indonesia yang mengatur tentang cyber tadi? Sejauh sepengetahuan saya, hukum yang undang-undang, maksudnya hukum positif yang ada saat ini adalah undang-undang ITE dan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Tapi undang-undang lex spesialis terkait dengan AI memang belum digodok oleh Prolegnas. Jadi negara ini juga harus seperti dulu kita lihat ketika COVID ya Pak Arman, Mas Azel. COVID itu kan kita nggak bisa dong langsung kita lockdown. Ya, betul. Harus Ya. ada Ya, protokolnya. iya kan? Sisi. Iya nggak bisa. Meskipun salus populi suprema lex exto itu nomor 1, tapi kalau kita lockdown Surabaya mamanya, Iya. Jakarta, kira-kira para pemodal itu lari apa enggak kira-kira kan langsung lari kan? Akhirnya dengan secara halus kita terapkan PSBB kan dulu kan, ya kan pembatasan sosial berskala besar. Artinya dengan surat juga dari Kemdagri waktu itu kan. Artinya harus ada legalitas tindakan pemerintah itu tidak bisa menang-menang. Tapi menurut saya pemerintah harus segera merespon karena dengan metode perbandingan hukum ya kita bisa lihat di Uni Eropa tahun 2024 saat ini sudah enforce ya itu undang-undang AI ya. Di Eropa itu. Iya. EU AI Act. Nah, dengan pendekatan berbasis risiko. Jadi dia membuat suatu piramida ada level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu seperti game. Iya. Ya, game yang mengenai AI itu tidak berbahaya, Iya. non harmful ya. Yang kedua ChatGPT, chatbot itu level 2. Oke. Meskipun kita memandang chatbot itu tidak berbahaya, ada di level 2, tapi kemarin ketika di Amerika, di Arizona kita lihat penembakan mahasiswa iya, ya. Itu kan pelakunya si Iqnar itu setelah jaksa wilayah itu melakukan investigasi terhadap riwayat ChatGPT-nya. Dia ternyata berkonsultasi dengan ChatGPT. Iya. Bagaimana cara menggunakan pistolnya Glock. Iya, paham, Ya. paham. Glock ini tidak dilengkapi oleh sistem pengaman, jadi letakkan jari Anda di luar pelatuk. Iya. Ya, dia menanyakan juga ChatGPT itu bagaimana situasi kondisi universitas ketika sepi jam berapa saja, bagaimana peliputannya. Kita tanya kepada ChatGPT tadi. Jadi kalau zaman dulu maling itu istilahnya gambar ya. Gambar, Gambarnya iya, pakai iya. AI. Betul, Gitu betul. kan ya. Kalau dulu kan gambar ya, itu sudah konvensional itu ya, sudah terlewat Iya, iya. zaman. Sekarang menjadi udah Nah, berkembang. dia tanya juga, ChatGPT menjawab di situ. Kalau Anda ingin mendapatkan simpati internasional, Anda tembak anak-anak. Dituliskan seperti itu oleh AI. Itu di level 2. Oke. Ya, berarti setiap negara, tadi Pak Arman sudah sampaikan, geopolitik, setiap negara harus menilai risiko Yes, AI yang digunakan. Iya. Level 2. Nah, level 3 itu adalah AI yang digunakan di dalam sistem mobil sophisticated seperti dia bisa ngerem sendiri. Oke. Ya, dia bisa merespon ada Iya. Yes. nyalip, overtake, apa itu dia Autonomous, bisa. ya, Autonomous drivers, ya, ya, secara oke. teknologinya. Terus Betul. secara medical juga ada kan? Nah, itu level 3. Nah, itu dia bagi sampai dengan level 4 yang tidak boleh. AI apa yang tidak boleh di negara Eropa itu sudah ditentukan. Oh, oke. Sayangnya negara kita belum. Iya. Sayangnya. Sehingga kalau tadi saya di awal saya sampaikan kalau Cyber 5 itu di-banned oleh Amerika, kami sungguh berterima kasih. Oke, mungkin saya mau nambahkan ya. Jadi kalau kita lihat memang yang perlu dilakukan oleh pemerintah dari sisi hukum itu adalah bagaimana respon daripada aspek hukum ini yang lebih cepat ataupun bisa mengantisipasi perubahan-perubahan teknologi yang mutakhir sekarang ini. Nah, jangan kayak begini ya, misalkan gini. Pada saat COVID-19 ya, itu kan Dubai itu sebagai investment center dunia, itu kan mengalami perlambatan pertumbuhan minus 3%. Iya. Ya, tapi ternyata dia bisa balik ke sampai 9%, positif 9%, itu karena langsung menerapkan sistem blockchain dan Bitcoin. Oke. Sementara kalau kita lihat yang di Indonesia masih wacana yang namanya digital money ya, digital money. Sampai sekarang regulasinya tidak selesai-selesai. Iya. Nah, ini sudah berapa tahun ini? Sementara Dubai 2020
itu langsung bisa menarik investment global, padahal pada saat COVID yang bisa tumbuh dari minus 3% menjadi 9% dalam waktu 1 tahun. Sementara Indonesia ini setelah COVID berlangsung sekarang 2026 ini kan berarti sudah hampir 5 tahun 6 tahun kan ya Pak. Itu kita masih konsep digital currency dan lain-lainnya tidak selesai-selesai ini ya jadinya seperti itulah. Makanya kita berharap bahwa regulator di pemerintahan itu kalau ingin Indonesia maju juga harus selaras dengan prediksi inovasi yang bisa dibuat oleh anak bangsa. Sehingga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi ITS, ITB, UI, UGM gitu ya, dan lain-lain perguruan tinggi yang ada itu tidak istilahnya tidak stres ya, karena percuma bikin inovasi tapi payung hukumnya tidak ada. Iya, betul. Contoh misalkan zamannya mobil listriknya Pak Dahlan Iskan, beliau sampai manggil siapa itu ahli dari luar negeri kan. Itu jangan sebelum COVID ya. Iya. Ya, seandainya sekarang itu dulu sudah dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah, ya pasti mobil listrik di Indonesia ini ya tidak akan dikuasai oleh BYD kan. Ya, karena Pak Dahlan kan pada saat itu sudah punya visi yang besar. Iya. Gitu kan ya. Tetapi pada akhirnya sekarang ketika prediksi kelangkaan BBM itu terjadi secara global dan kita harus shifting kepada electric vehicle, kita sudah 3 langkah di belakang. 3 langkah di belakang. Ini kan sesuatu yang tertinggal lah ya. yang membuat anak-anak bangsa ini jadi stres ini kalau mengalami seperti itu ya. Tapi kita masih punya waktu untuk bisa berbenah. Iya. Oke, wah ini menarik banget ya jawaban dari Pak Adi dan kombinasi dengan Pak Arman ini sangat-sangat detail ya. Jadi dari Pak Adi tadi kita tahu bahwa memang kalau ada kasus seperti ini yaitu suspend atau ban dari suatu model AI atau apapun itu memang harus ada transparansi yang jelas ya. Transparansi yang jelas dan detail. Contohnya tadi di kasus sudah dicontohkan suatu kasus. Terus dari Pak Arman ini memang tadi ngasih tambahan yaitu memang dari sisi inovasi ya kita tuh gimana caranya biar tidak tertinggal itu, gimana caranya biar kita bisa up terus untuk menjalankan inovasi-inovasinya. Nah, jadi berhubung tadi Pak Arman sempat membahas terkait inovasi-inovasi ya. Jadi inovasi memang kan kalau di zaman sekarang itu karena kita tadi melihat contohnya bahwa Cloud Fable 5 yaitu AI frontier atau AI yang paling top itu dia udah bisa nih kayak ngebuat inovasi-inovasi yang terdepan. Jadi tinggal gimana caranya kita kalau misalkan pakai Cloud Fable 5 tinggal tanya ke AI misalkan kita membuat inovasi apa, kita tinggal kasih konteksnya entah itu berupa jurnal ataupun prototype atau apapun, kita tinggal kasih konteksnya. Nanti kita bisa dapatkan gap-nya. Ternyata apa yang inovasi yang belum dibuat sama orang kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan artinya karena sekarang AI kayak Cloud Fable 5 itu udah bisa ngebuat inovasi-inovasi yang top ataupun research dan melakukan apapun beserta inovasinya pun dilakukan eksekusi teknikalnya oleh si Cloud Fable 5 itu karena tadi ada suatu suspend gitu ya yang kita tadi sempat bahas yaitu ada suspend oleh si Cloud Fable 5 ini itu apakah kira-kira dengan pembenan atau pensuspendan dengan US ini itu apakah negara tertentu yang punya akses ke model terbaik itu bisa jadi negara lain bisa tertinggal gitu kan. Kalau misalkan Cloud Fable 5 itu tetap bakalan di-ban sampai sekarang gitu. Nah, jadi apakah kira-kira kalau misalkan Indonesia mau membuat suatu inovasi itu kalau kita nggak bisa pakai top AI yang frontier, top AI yang paling nomor 1 itu bisa jadi kan Indonesia itu tertinggal gitu dalam suatu inovasi dibandingkan dengan US yang misalkan udah bisa memakai Cloud Fable 5-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Arman dan juga Pak Adi,
khususnya Pak Arman dulu mengenai apakah kira-kira Indonesia itu dengan pembatasan akses dengan terhadap model Cross-Fable 5 ini itu bisa membuat negara berkembang semakin bergantung pada blok teknologi tertentu, dan apakah dengan pensuspenan ini tuh bisa menjadi bentuk baru dari ketergantungan digital. Artinya gini, apakah Indonesia kalau misalkan ada teknologi yang top itu di ban, artinya kan Indonesia kan kekurangan resource nih terhadap teknologi tersebut yang maju tersebut. Karena Indonesia nggak bisa pakai. Apakah hal tersebut tuh menjadi bentuk bahwa kita tuh harus mau gimana ya bergantung dengan teknologi yang maju tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau dari sisi opini saya ya, Mas Asel, yang namanya teknologi itu memang dibuat atau khususnya state of the art teknologi terkini, itu memang dibuat untuk meningkatkan daya saing daripada pemilik teknologi tadi. Sebagai contoh di dunia perminyakan ya, pengeboran eksplorasi ya, itu misalkan kayak Shell ya, Shell Oil atau BP ya, bukan BP Migas ya, British Petroleum. Dia itu ketika menciptakan alat pengoboran, ya misalkan untuk pengoboran di offshore ya, di tengah laut gitu yang dalam, itu dia kerjasama dengan universitas tertentu gitu ya yang terkemuka. Misalkan kalau BP itu kan di Inggris ya, dengan Oxford gitu ya. Kalau Shell itu dan lain-lain mungkin Amerika itu pakai Cambridge gitu ya. Maka hasil daripada alat tersebut itu dipatenkan dan tidak boleh dibeli oleh siapapun meskipun dia berani bayar mahal. Aramco pun tidak bisa meskipun dia punya minyak tapi dia tidak punya alat. Alatnya harus ambil dari partner ya, apakah Shell, apakah BP dan lain-lain, sehingga nanti sistemnya bagi hasil, ya kan? Itu kan sudah sejak awal seperti gitu kan, sama dengan AI ini kan gitu ya. Jadi kalau AI ini Fable 5 itu diproteksi, maka nanti yang bisa pakai hanya sekutu-sekutu Amerika yang bisa dipercaya. Contohnya seperti Taiwan. Sehingga nanti Amerika ini akan secara geopolitik akan menciptakan suatu kayak NATO gitu, tapi NATO bidang inovasi. AI. Ya, AI innovation gitu kan ya. Sementara Cina supaya tidak mau kalah, dia harus menciptakan sesuatu yang lebih frontier atau minimal sama, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga nanti negara-negara yang itu bisa ikut Cina, gitu ya. Sehingga kalau secara geopolitik kita melihat bahwa pertarungan teknologi AI ini akan menggeser pola pola perdagangan maupun pola sekutu yang konvensional. Dulu ada NATO kan ya, kemudian ada sekarang BRICS ya. Maka supaya BRICS itu tetap diikuti oleh banyak negara, dia harus leader daripada BRICS harus mampu menciptakan suatu teknologi yang bisa menyaingi Amerika. Kalau enggak laku nanti BRICS gitu kan ya. Seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, sip ya. Jadi dari contoh Pak Arman tadi kita juga bisa dapat kasus dari pertanyaan saya tadi, yaitu contoh-contohnya itu sudah disampaikan oleh Pak Arman tadi ya, itu contohnya. Dan sekarang saya mau izin bertanya ke Pak Adi nih untuk terkait aspek hukumnya. Nah, bagaimana sih kira-kira nasib perusahaan lokal itu yang udah membangun produk di atas teknologi asing gitu, yang kayak misalkan Amerika, lalu tiba-tiba perusahaan lokal yang udah ngebangun produk teknologi asing itu tiba-tiba aksesnya dicabut karena keputusan negara asal teknologi tersebut. Jadi misalkan nih suatu perusahaan di Kolombia gitu, itu udah ngebuat produk AI gitu. Tapi tiba-tiba si negara Kolombia tersebut mencabut akses si yang udah ngebuat itu. Nah gitu.
apakah kontrak bisnis, perlindungan konsumen dan kepastian usaha itu cukup untuk menghadapi risiko pemutusan akses kayak contoh perusahaan tadi, Pak? Seperti itu untuk contoh aspek hukum yang ini saya tanyakan. Ya. Baik Mas Azil, berarti yang ditanyakan Mas Azil itu adalah terkait dengan termination ya. Perusahaan sedang mengembangkan AI, tapi di negara asalnya ternyata sistem AI ini di-banned kayak. Jadi saya simulasikan ada perusahaan di Indonesia yang menggunakan Cloud Fable 5 ya. Karena tahu-tahu di-banned. Ya kan? Di-banned ya. Sehingga karena AI Frontier ini tidak hanya seperti ChatGPT yang kita gunakan, tapi kan ini dapat men-generate revenue kan? Iya, betul. Bisa membuat dashboard baru ya. Iya. Ini mungkin Mbak Asil bisa menjelaskan ya. Jadi kita harus lihat dulu secara aspek hukumnya ya, siapa yang dirugikan, siapa yang membuat rugi ya. Tentu ada legal action yang harus dilakukan secara proporsional untuk memulihkan kerugian tadi. Tapi memang AI ini kan sifatnya transnasional ya, transnasional ya. Jadi ketika kita menggantungkan sesuatu pada sistem dan sistem itu di luar kendali kita, secara normatif saya biasa sampaikan bahwa ya kalau sistem itu mati ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Contoh seperti kita punya listrik, kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada perusahaan listrik negara. Listriknya blackout, ya sudah kita nggak bisa terima apa-apa. Secara simpel kan sederhana. Nah, memang kita juga ekosistem tadi Pak Arman juga sampaikan bahwa nanti akan ada NATO untuk AI, BRICS seperti AI. Saya jadi ingat dengan buku karya mantan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger ya, The Age of AI, bahwa AI itu transforming human society in fundamental and profound way. Ya, seperti yang Alan Turing juga dulu sampaikan ketika tahun 1950, ahli matematika dari Inggris, can machine think ya. Saat ini mesin sudah bisa berpikir seperti manusia. Dan kalau berpikirnya itu baik, itu tidak apa-apa. Tapi bagaimana tadi saya sampaikan ketika kejadian di penembakan di Amerika itu oleh mahasiswa, man behind the gun ini juga diatur secara khusus. Belum ada aturan mengenai penggunaan AI. AI ini sebetulnya hubungan apa? Apakah hubungan produsen dan konsumen ataukah hanya user saja? Iya, betul. Nah, itu yang harus dibuatkan aturannya. Karena memang aturan hukum itu pasti selalu terlambat dengan perkembangan teknologi. Seperti yang saya sampaikan, ya. Dulu kita di dalam undang-undang kita di era disruption ya, kita tidak mengenal yang namanya taksi online, ojek online. Di Indonesia kita nggak ada dulu. Tapi kan itu adalah keniscayaan dari era disruption. Kalau kita baca bukunya Rel Kasali ya, dulu orang punya taksi ya di Amerika itu platnya taksi itu mahal sekali. Sekarang enggak, orang punya mobil, punya garasi, sehingga perusahaan taksi yang tadinya punya izin, punya supir sendiri, punya seragam sendiri, kalah sama taksi-taksi yang online tadi. Nah itu kan aturan hukumnya belum ada dulu. Nah sehingga Indonesia memang karena hukum itu merupakan suatu produk politik ya, kalau kita bicara politik hukum. Jadi konfigurasi politik juga menentukan apa hukum yang akan mengatur suatu negara. Saya kira demikian Mas Azil. Oke. Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Pak Adi atas jawabannya ya. Oke. Sudah sangat menjawab tadi terkait pertanyaan saya. Dan sekarang kita berarti bisa tahu ya dari pembahasan tadi dan diskusi dengan Pak Adi oleh Pak Arman itu kita bisa tahu bahwa AI ini udah bisa sangat menjadi aset yang sangat strategis ya. Terutama bagi di Indonesia ini sendiri. Itu tuh AI itu udah menjadi aset strategis yang perlu dikembangkan gitu agar Indonesia sendiri tidak ketinggalan zaman. Nah, permasalahannya kalau misalkan ada kasus kayak tadi AI top frontier yang mana orang Indonesia pengen pakai itu, nah tapi karena disuspend, misalkan contohnya kasusnya disuspend selama yang nggak tahu tenggatnya kapan gitu ya. Nah, kita bakalan punya pemikiran apakah kira-kira Indonesia ini bakalan bergantung hanya pada AI top frontier itu, yaitu si Cloud Fable 5 itu yang dari Anthropic, ataukah Indonesia ini kira-kira bisa pakai
platform yang lain atau bahkan hal-hal yang lain gitu. Nah di sini tuh saya punya pemikiran bahwa Indonesia ini nggak bisa ya kalau misalkan ada top AI frontier itu hanya bergantung pada contohnya kalau Fable 5 itu caranya adalah gimana Indonesia bisa kita rakyat Indonesia bisa mencari multi model yang lain ya misalkan kita pakai topnya dari ChatGPT atau model yang lain gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bergantung pada Cloud Fable 5 even itu merupakan AI yang top frontier. Toh juga kalau misalkan pakai GPT yang terbaru, saya juga sering menggunakan itu udah bisa sangat membantu itu di bagian agentic coding, di bagian penulisan dokumen secara rapi gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan Cloud Fable 5 itu kurangnya ya di bagian kalau Cloud Fable 5 bisa digunakan untuk membuat game development. Cuman kalau yang GPT ini rasanya masih jauh kalah lah sama yang di Cloud Fable 5. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini itu juga harus mengikuti tren yang perkembangan model itu tadi. Tapi sayangnya kalau misalkan Indonesia itu membuat model yang advance banget itu belum bisa Indonesia. Karena apa? Membuat model-model advance seperti itu butuh resource komputasi besar, data center yang besar gitu ya. Terus habis itu GPU. Nah, itu tuh sangat mahal dan saya rasa Indonesia itu masih belum untuk saat ini, belum bisa dieksekusi untuk saat ini. Karena ada masalah-masalah lain yang harus diatasi gitu ya. Nah, yang terpenting berarti sekarang itu adalah bagaimana meskipun Indonesia itu tidak bisa membuat AI model yang top frontier, bagaimana Indonesia itu mengatasinya adalah salah satunya tadi kita nggak bergantung pada satu platform tertentu, dan kedua juga bagaimana sih Indonesia ini bisa menerapkan AI engineering. Jadi bukan membuat modelnya, tapi gimana misalkan ada suatu aplikasi atau sistem kita terapkan AI di dalamnya, kita masukkan AI di dalamnya sehingga sistem tersebut sudah terintegrated dengan AI. Jadi beda ya antara ngebuat model kayak si ngebuat Cloud Fable 5 dengan mengintegrasikan AI ke sistemnya. Kayak misalkan contoh di dashboard analytics itu ada kita integrasikan sistem AI yaitu namanya Flow AI Engineering, itu nanti dashboard analytics-nya bisa mengasih rekomendasi-rekomendasi, putusan-putusan atau apapun itu. Nah, jadi itu sih kalau misalkan gimana biar Indonesia nggak tertinggal gitu ya, daripada membuat model, tapi kita mengintegrasikan model AI ke sistemnya. Nah, ini saya ada pertanyaan terakhir gitu ya ke Pak Arman dan Pak Adi mengenai topik terakhir ini, mengenai tindak lanjut Indonesia nih, asik nih ya. Jadi di sini pertanyaan ke Pak Arman terlebih dahulu, strategi Indonesia tuh sebaiknya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan ada kasus AI, pensuspainan AI seperti ini tuh, dan apakah Indonesia itu harus membangun kemandirian AI sendiri secara bertahap, atau lebih realistisnya itu membangun aliansi teknologi. Jadi kerjasama dengan banyak negara agar tidak terkunci pada satu blok aja seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara geopolitik ya, karena saya juga pengajar di Magister Inovasi Layanan Kebijakan Publik di MMT ITS gitu ya. Jadi solusi daripada proteksi teknologi itu adalah membangun aliansi. Oke. Kenapa kita butuh membangun aliansi? Karena sebenarnya kekuatan teknologi itu kan ada dua, satu di hardware, dua di software. Tapi keduanya ini baik hardware maupun software kan is built by human resources management gitu kan ya. Jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh Pak Hani Suwandi ya. Beliau adalah diaspora Indonesia asal Surabaya yang 30 tahun berkaya di Amerika gitu ya, sampai menduduki level Vice President Macro Strategy Teknologi dan sekarang di perusahaan AI yang terkemuka. Dia mengatakan bahwa kalau anak-anak Indonesia ingin belajar AI, memang pilihan pertama itu adalah Amerika. Karena apa? Dia punya
superkomputer yang kecepatannya paling tinggi, ya kan? Dia punya apa namanya model-model AI yang mutakhir gitu ya. Tetapi pilihan kedua itu adalah belajar di Cina, ya. Kenapa? Karena Cina itu meskipun masih kalah dengan Amerika, tapi beliau mengatakan saya bisa bertaruh bahwa mungkin 10 tahun ke depan dia akan mengejar Amerika. Nah, ini bisa jadi permasalahannya kan dari sistem apa ya, sistem kendali pemerintahannya ya, karena kalau Cina itu kan apa ya, satu direction gitu ya, seperti itu ya, lebih mudah, otoriter, lebih mudah gitu kan ya. Beda sama Amerika yang sebenarnya demokratis tapi diatur oleh lobby Yahudi gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini kan masalah pilihan aja kan secara geopolitik. Oleh karena itu kita berharap bahwa aliansi-aliansi yang terjadi apakah Indonesia itu lebih pro ke BRICS ya, pro ke Cina lebih dalam atau pro kepada Amerika, ini tentunya pilihan-pilihan yang harus dikaji secara mendalam. Sebagai negara yang masih mengaku non-blok, masih mengaku ya kan. Ya, kita harus memilih untuk teknologi A, kita harus lebih condong ke mana. Untuk teknologi B kita harus condong ke negara mana. Teknologi C kemana, sehingga dengan demikian nantinya ada suatu saling understanding ya, bahwa Indonesia ini memang tetap mempertahankan prinsip non-blok, betul. Gitu ya, karena pada dasarnya prinsip yang dianut dan dipilih oleh bapak bangsa kita dulu non-blok itu adalah sebenarnya ya untuk tujuan kemakmuran rakyat, betul, dan bangsa dan negara, bukan untuk tujuan kemakmuran suatu elit tertentu. Betul. Saya kira itu. Oke. Menarik sekali ya jawaban dari Pak Arman. Jadi jawaban dari Pak Arman tadi memang kesimpulannya adalah gimana kita itu jangan, kalau misalkan ada suatu teknologi atau hal apapun yang advance, kita tuh jangan hanya bergantung pada hal itu saja, tapi kita juga kalau dari sisi Indonesia itu gimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, kita bisa melakukan aliansi atau bekerja sama ya dengan pihak atau negara lain atau pihak apapun ya, bekerja sama dengan baik gitu ya. Oke, sekarang terakhir nih pertanyaan ke Pak Adi, yaitu regulasi seperti apa sih Pak yang dibutuhkan Indonesia agar penggunaan AI ini tetap bisa inovatif, tetapi nggak membuat negara itu, tetapi tidak membuat negara, bisnis dan masyarakat itu rentan terhadap pencabutan akses, kebocoran data atau keputusan sepihak dari vendor asing. Bagaimana hukum Indonesia ini bisa melindungi kedaulatan data dan bisnis tanpa menghambat inovasi AI itu sendiri? Oke, dari pertanyaan tadi Mas Azel, kita harus memiliki instrumen hukum ya yang pada prinsipnya satu, dia bisa mengendalikan antara national interest dan national security ya. Bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa kekuatan AI itu sangat mendukung produktivitas, baik itu untuk korporasi, baik itu untuk peneliti, baik itu untuk profesional. Kalau dulu kita melakukan penelitian, kita ke perpustakaan, lalu berkembang sedikit ada search engine, sekarang ada AI, artificial intelligence, yang kita hanya ketik saja dia sudah bisa merumuskan sesuatu. Artinya komputer itu, to compute itu dia memiliki kekuatan untuk menghitung algoritma secara cepat sekali, sehingga yang tadinya tidak efisien sekarang menjadi efisien. Nah, bagaimana aturan hukumnya? Ya, hukum itu memang harus dibuat merespon atau futuristik terhadap kebutuhan AI tadi ya. Memang hukum pasti akan tertinggal dengan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau tadi kita dengan metode perbandingan hukum, kita lihat ada di Uni Eropa ya, tahun 2024
2 tahun di belakang sudah enforce ya peraturan hukumnya. Kemudian di Amerika dia mengambil tindakan cepat set langsung dia banned ya AI Frontier karena ini berbahaya. Iya. Karena ini bisa attack cyber. Semua hari ini kita menggunakan cyber. Mas Azel, Pak Arman, uangnya taruh di banking semua kan? Iya kan? Nggak ada lagi orang yang nyimpen uang di kasur, nggak ada kan? Di bawah kasur nggak ada. Bahkan sekarang kita bisa beli emas secara digital. Ya, kalau itu cyber diserang, itu kan menimbulkan kerugian keamanan negara. Kan? Jadi ya kalau kita bicara hukum, ya itu adalah tugas daripada pembuat undang-undang, yaitu legislatif. Ya, bagaimana legislatif itu karena hukum itu adalah produk dari politik. Ya. Jadi politik hukumnya bagaimana? Nah, politik hukum itu tentunya harus sesuai dengan tadi Pak Ahmad sampaikan tujuan negara kita. Apa tujuan negara kita? Memberikan keamanan, memberikan ketertiban. Nah, AI itu bagus. Kemarin juga saya lihat ada pidato Bapak Presiden ya bahwa AI ini juga harus diwaspadai. Itu betul sekali. Tapi memang untuk menerbitkan suatu undang-undang itu memang membutuhkan proses yang sangat panjang ya. Butuh konsultasi, naskah akademik dengan para stakeholder. Tapi itu suatu keniscayaan. Kalau kita mau negara kita bersaing, ya kita harus membuat aturan yang jelas. Nah, jangan sampai AI itu merugikan sendi-sendi kehidupan Indonesia, bangsa Indonesia terutama khususnya ya. Ya begitu Mas Hasil. Ya mungkin saya tambahkan sebagai closing ya. Jadi kalau kita melihat di literatur strategi bisnis itu dikatakan bahwa business is prediction. Sehingga di negara-negara maju dulu konsep daripada pebisnis telecommunication, minyak dan lain itu selalu melihat masa depan, kemudian persaingan di masa depan itu seperti apa. Itu sudah terpetakan mereka. Oh, kira-kira 10 tahun lagi, 5 tahun lagi forecasting ya. Perusahaan saingan saya si A, si B, si C itu akan bisa mencapai inovasi seperti ini. Kenapa dia bisa begitu? Karena di semua bisnis yang besar itu pasti ada bisnis intelijen. Intelijen bisnis yang dimasukkan di perusahaan lawan. Gitu ya. Nah, kita pun juga berharap bahwa bidang hukum ya Mas ya itu nanti dalam proses litigasi ataupun rekomendasi dari RAND Corporation itu bisa memberikan aspek prediction. Iya, betul. Ya, sedemikian rupa sehingga sebagaimana saya katakan inovasi yang dilakukan di level dunia baik tidak hanya AI atau apapun itu sudah bisa diprediksi kapan negara A itu akan menciptakan regulasi yang mendukung negara B seperti ini sehingga Indonesia harus apa itu kan berarti kan sesuai dengan keunggulan kompetitif kita kan. Contoh misalkan Amerika sama Eropa sudah bikin obat-obatan yang skala medisnya tinggi. Ya kita ya kalau kita ini punya sumber daya alam jamu ya, herbal ya kenapa enggak fokus di situ? Kan mereka pun enggak akan bisa. Buktinya apa? Ketika saya di kuliah di UGM 2010, saya baca di Tribun Jogja, itu yang namanya profesor-profesor dari Amerika itu cari bahan baku jamu pahitan yang di gunung gitu. Nah, sama dia ya itu diolah dengan teknologi. Artinya apa? Kalau sana Amerika ataupun negara lain memproteksi dari sisi teknologi pengolahan, kita ya harus memproteksi dari sisi bahan baku. Kira-kira begitu. Ya, itu adalah esensi strategi. Apa yang kamu bisa lakukan itu adalah proteksi. Ya. Terakhir Mas Hasil saya juga tadi menarik juga saya tambahkan sedikit saja bahwa untuk kita dapat menyusun undang-undang ya, karena ada legal gap antara undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi PDP ya. Dari disinilah kesan buatan dari sini. Memang ini tidak hanya tugas seorang ahli hukum, tetapi juga melibatkan orang-orang komputer ya, khususnya informatika ya Pak Arman, Mas Azel ya. Jadi karena ini sangat erat kaitannya dengan sistem komputasi tadi, sistem komputer. Karena kalau dulu tahun 50 kan kita pernah baca Alan Turing menggunakan Turing test. Benar nggak Mas Azel? Sekarang namanya apa? Mungkin Mas Azel yang lebih tahu. Untuk menilai suatu kecerdasan komputer disebut apa? Nah, ini Mas Azel bisa jelaskan. Oke, jadi untuk sekarang itu ada yang namanya itu disebut bukan menilai suatu kecerdasan buatan ya, tapi gimana sih komputer itu bisa
mengkomputasinya dengan cepat gitu ya. Nah, itu ada metrik namanya flops ya. Flops itu adalah alat atau benchmarking atau metrik biar komputer itu bisa menghitung bilangan desimal secara cepat. Nah, yang mana AI itu butuh teknologi ini karena apa? Kan AI kan menghitung data yang sangat banyak, algoritma, tapi data yang sangat banyak itu harus dihitung dengan cepat. Nah, oleh karena itu ada benchmarking bernama flops ini untuk ngebenchmark agar si komputer tuh bisa menghitung bilangan-bilangan desimal nih secara cepat per detik untuk pemanfaatan AI PA itu. Mungkin nanti ya saya juga nggak bisa membayangkan, tapi mungkin harus ada ketentuan ya, hukum aturan yang menyatakan kalau flop sekian berbahaya. Iya, Jadi oke. seperti yang tadi saya sampaikan di Uni Eropa AI Act itu resiko 1, 2, 3, 4. Nah, yang flopnya paling tinggi. Nah, ini adalah spesifikasi komputer dan juga harus ada disclaimer juga nanti aturan. Kan kita selama ini kita menggunakan chatbot ya. AI, open space, terus cloud ya. Itu nggak pernah kita temukan disclaimer ya. Bisa saja anak kecil tanya, bagaimana cara membunuh kucing? Nah, dijelaskan sama dia kan nanti kan. Ya kan, main behind the gun ini nggak berbahaya. Harusnya ada disclaimer dan harus ada screening juga penggunaannya itu umur berapa. Itu penting banget. Nah, itu untuk karena ini adalah sebuah tools ya. Jadi main behind the gun itu juga harus diwaspadai. Umur berapa orang bisa mengakses AI itu penting gitu loh. Jadi ada disclaimer, ada sanggahan bahwa perusahaan yang mendaftarkan AI di sini ya itu harus memenuhi ketentuan aturan nasional contohnya. Dan mungkin juga untuk safety ya. Misalkan ada orang yang searching tanya bagaimana cara membuat bom. Nah, Itu harus langsung bisa dikonek ke National Security. Ya, sedemikian rupa sehingga loh, ini ngapain nih kok tanya-tanya bikin bom si A ini ya. Maka harus kita ini dari IP address mana, alamatnya di mana. Nah, bisa kita awasi sehingga ada tindakan preventif. ada tindakan betul. Jangan tadi kayak Charles tadi kan. Orang caranya nembak mahasiswa seperti apa di kampus ini waktu kosong ini terus tidak terdeteksi, maka kita tidak bisa melakukan preventif. Betul. Ya kan? Gitu kan. Bahkan di Amerika pun menjadi pertanyaan oleh jaksa federal ditanyakan, sebetulnya AI ini subjeknya apa? Manusia kah atau mesin kah? Apakah ada orang di balik chatbot itu? Nah, kalau saya berpandangan that is computer. To compute itu komputer itu mesin. Sama seperti hari ini kita ke sini naik motor, naik mobil, itu kan mesin kan? Kita di rumah sebelum berangkat matiin AC kan dia mesin. Cuman ini mesinnya bisa ngomong. Bisa mikir juga. Nah, ngomong dan mikir. nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa quantum leap ini harus dihadapi dengan serius. Tadi forecasting itu penting. Nah, kalau AI-nya nanti bisa berontak atau mengkudeta, wah ini sudah seperti kayak di film-film itu kan. Iya, kan? betul. Jadi perang cyber itu sudah bukan wacana lagi. Bahkan coming soon ya. Coming soon. Perang cyber is about coming soon menurut saya pribadi. Iya itu ya. Tadi bener banget tuh ya. Contohnya dari Pak Adi dan juga Pak Arman bahwa AI cyber security yang attack itu udah ya coming soon, bisa jadi bakalan terjadi gitu. Dan contohnya kayak tadi kalau misalkan kita promptnya mengenai kejahatan ya, buat bom, nembak gitu. Itu juga yang contoh tadi kenapa kok US itu melarang atau nge-suspend Claude Fable 5 karena safety guard yang udah dibuat si Claude AI itu dilanggar ternyata di model Claude Fable 5 itu. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa tahu bahwa dari Pak Adi itu membahas mengenai kalau misalkan ada contoh-contoh kasus seperti ini, kemajuan teknologi AI itu harus dengan detail dibahas mengenai kepatuhan hukumnya, regulasi, dan juga hal mengenai hukum yang secara detail dan pasti gitu ya. Kalau dari tadi Pak Arman, kita tahu bahwa ada contoh-contoh yang membuktikan bahwa kita itu nggak bisa bergantung pada teknologi satu aja kalau misalkan terdapat AI frontier yang paling maju gitu. Nah, oleh karena itulah di sini kita di Run Consulting ini misalkan ada kalian semua para penonton ya yang mempunyai bisnis atau menjalankan suatu proyek pribadi atau proyek komunitas dan bahkan
perusahaan sekalipun itu kalau misalkan mau membuat project mengenai AI, teknologi apapun itu memang harus dikaji kebijakannya dari sisi hukum. Karena apa? Balik lagi tadi ke soal keamanannya. Keamanan itu bisa didukung aspeknya dengan aspeknya oleh si bidang hukum tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Jadi kami di Run Consulting ini sangat bisa mengerjakan project-project seperti misalkan mengerjakan AI software engineering. Jadi kayak misalkan ngebuat suatu sistem yang mana di dalamnya tadi saya sempat jelaskan di dalamnya bisa kita integrasikan dengan sistem AI dan itu berjalan di suatu perusahaan ataupun project pribadi dan project komunitas. Dan tentunya karena kita tidak hanya membuat sistem AI-nya yang berjalan, tapi gimana kita bisa membuat sistem keamanannya berjalan, yang mana itu ditinjau dari segi hukum. Aspek hukum. Sisi aspek hukumnya, betul. Nah, itulah spesialitas dari kami, yaitu Run Consulting. Jadi, nanti para penonton yang tertarik dengan proyek-proyek kami dan pekerjaan-pekerjaan kami, detailnya itu terdapat di Instagram @runconsulting, yang mana di situ sudah tertera para ahli dan juga para pekerja di Run Consulting ini. Jadi Run Consulting ini tidak hanya para tim ya. Dan di Run Consulting ini tidak hanya membahas mengenai teknologi para timnya, tapi juga bisnis, hukum, digital, terus aviation juga ya, energi, nah seperti itu. Jadi para penonton nanti yang tertarik bisa mengunjungi Instagram @runconsulting. Dan di podcast kali ini kita sudah membahas tadi topiknya mengenai bagaimana solusi Indonesia atau pandangan kami mengenai di ban-nya atau di suspend-nya teknologi yang advance kalau misalkan ada pembainan seperti Cloudfable 5 ini. Tetapi menariknya karena kita tadi bahas suspend terkait Cloudfable 5, ini ada berita terbaru ternyata, yaitu di pertanggal 2 Juli 2026 Cloudfable 5 udah bisa diakses lagi oleh publik, Pak Adi dan Pak Arman. Jadi ternyata bandingnya itu hanya sekitar 1 bulan kurang. Tapi udah bisa diakses lagi oleh publik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ternyata dari review user Beda. Cloudfable 5 pada saat awal rilis performanya menurun jauh setelah dipublish ulang. Ya Nah, pasti kan diproteksi itu. iya betul. Nah, jadi dari situ kita muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa nggak hanya proteksi ternyata yang diamankan lagi, tapi ternyata review dari user ada yang mengatakan bahwa untuk debugging pada suatu kode pemrograman itu juga performanya menurun. Jadi bukan hanya safety guard-nya diamankan lagi, tapi Iya. ya mungkin otaknya nggak tahu ya, Sama itu. dengan mobil Iya, itu betul. yang level atas sekarang karena di open lagi di downgrade Iya, ke level betul. standar gitu Downgrade. loh. Nah, Ya, itulah update terkait Cloudfable 5 ini ya di podcast kali ini. Bagi kalian yang tertarik mengenai podcast-podcast Run Consulting ataupun ingin bekerja sama dengan Run Consulting untuk mengerjakan suatu project, boleh cek di IG @Run Consulting. Nanti kita akan dengan senang hati berkomunikasi dengan kalian untuk mengerjakan suatu project ataupun hal apapun itu. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Untuk podcast berikutnya dinantikan, dan kalau kalian tertarik boleh share video ini dan komen di bawah untuk kita diskusi. Nanti kita akan jawab pertanyaannya satu-satu. Dan kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe. See you in next podcast. Terima kasih. Bye. Bye. Rand Consulting, Legal and Finance.